Sekali lagi saya ucapkan salam. Selamat sore, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mulai ibadah saat sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu.
setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan. Mari Engkau yang akan hadir tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati setiap kami yang datang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ibadah saat sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan pujian. Kami berkumpul memuji-Mu. Kita sambung lagi dengan pujian Girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka besar.
memuji Allah yang sudah bangkit dari kematian dan Dia hidup selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita akan pujian yang lemah dikuatkan. Jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau memimpin jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti. Engkau yang akan memberkati Bapak Gembala dalam menyampaikan firman-Mu, dan juga Engkau yang akan memberkati kami jemaat-Mu Bapa, agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Oh, semua mau diberkati. Mari kita buka hati. Kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman. Ya. Saya akan mengajak saudara dan saya sore ini menyimak firman Tuhan dengan tema tidak ada yang mustahil. Temanya apa Bapak Ibu? Coba yang di sebelah sana itu apa? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil itu piye artinya? Tidak ada yang mustahil itu artinya segala perkara bisa terjadi. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Ya. Nah, tidak ada yang mustahil ini akan berlaku bagi siapa saja. Ya.
Yang pertama, tidak ada yang mustahil ini akan berlaku terjadi di hadapan Tuhan. Ya, mari kita buka ayatnya. Kalau di hadapan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Silakan duduk. Ya, jelas bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini disampaikan oleh malaikat Gabriel atau Jibrail kepada perawan Maria. Di mana saat itu malaikat Jibrail disuruh memberitahu kabar kesukaan kepada Maria. Maria akan mengandung, Maria akan melahirkan anak, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Maria ini bingung. Bingungnya piye? Lah karena dia masih gadis kok. Dia bilang bagaimana ini bisa terjadi, wong hamba belum mengenal laki-laki. Ya, artinya belum punya suami. Masa orang belum punya suami tahu-tahu hamil? Kan enggak bisa. Tapi malaikat Tuhan bilang, karena ini sudah jadi kehendak Tuhan, Tuhan mau pakai Maria menjadi alat untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, Maria masih berargumentasi macam-macam dan malaikat bilang, sudahlah, apa kau tidak tahu bahwa aku ini Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Nah, akhirnya Maria menyerah, Maria mengatakan, sesungguhnya hamba adalah hamba Tuhan, jadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki. Dan mulai saat itu Maria mengandung. Jadi jelas tidak ada yang mustahil itu berlaku bagi siapa? Ya, tidak ada yang mustahil itu berlaku buat Tuhan. Ya, jelas ayat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Kok di hadapan Allah tidak ada yang mustahil? Ya jelas, wong Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Ingat gak khotbah saya minggu yang lalu? Ayo, temanya apa? Minggu lalu khotbah saya. Ayo, yang di sebelah sana itu. Ingat gak? Tema firman Allah minggu lalu itu loh apa? El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ayat dasarnya di mana coba? Oh, baru 1 minggu kok sudah lupa. Harus ingat dong. Ya, ayat dasarnya minggu lalu kan ada di Kejadian 17 ayat 1. Coba mari untuk menyegarkan ingatan lagi kita baca itu. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Ya, jelas kan? Akulah Allah yang maha kuasa. Nek Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Ya wis jelas toh, tak ada yang mustahil
suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apa saja bisa. Mari kita lihat bukti-bukti yang membuktikan bahwa Allah kita itu Maha Kuasa. Ya, sehingga karena Allah kita itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Buktinya apa? Ya, mari kita lihat bukti pertama kalau Allah kita itu Maha Kuasa. Buktinya apa? Alam semesta dunia di mana kita hidup ini diciptakan oleh Tuhan. Coba Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan kita kan. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa. Ya, Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang mengherankan lagi adalah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu tanpa bahan dasar. Artinya dari yang tidak ada Dia jadikan itu langit dan bumi. Cukup dengan firman Tuhan. Coba Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, alam semesta ini diciptakan Tuhan tanpa bahan dasar. Cukup dengan firman, dari yang tidak ada menjadi ada. Nek manusia itu bisanya cuma membentuk dari bahan dasar yang ada, dibentuk. Misalnya dari kayu sebuah pohon ditebang, digeraji, diketam, dipasah, akhirnya dijadikan kursi, jadikan meja, jadikan podium ini. Orang yang membuat podium ini, dia hanya mengolah, ada bahan dasarnya. Tapi kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi tanpa bahan dasar, cukup berfirman. Ya, jadilah ini, jadilah itu, jadi semua. Nek menungso ra iso. Menungso itu paling mengusahakan membuat sesuatu, bukan mencipta. Orang buat, wah itu canggih, itu bikin pesawat terbang, canggih apa wong? Semua ada bahan dasar. Yang paling canggih itu ya membuat tanpa bahan dasar. Tuhan tuh menciptakan langit bumi tidak pakai bahan dasar apa-apa. Cukup dengan firman. Inilah yang sering disebut dengan istilah Jehovah Jireh. Allah yang mengadakan. Jehovah Jireh itu Allah mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Coba tentang Jehovah Jireh ini. Kita baca di mana ayatnya. Muncul istilah Jehovah Jireh itu di mana? Itu muncul dalam Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Coba dibaca. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, waktu Ishak diajak naik gunung Bukit Moria untuk mempersembahkan korban, Ishak ini kan sudah pemuda remaja, wis iso berpikir biasane adate bapak kena arep mempersembahkan korban itu selalu bawa kambing domba. Lah kali ini ndak bawa kambing domba, menggawa kayu, api, pisau, naik gunung. Nah, Iska ini tanya, Bapak, ini kayunya, ini pisaunya, ini apinya. Di mana domba yang mau disembelih itu? Saya percaya waktu itu Abraham bingung jawabnya, saudara. Nek jawab, "Ngger, anakku sing lanang, weduse dombanya adalah kamu." Pertama enggak sampai hati ngomong. Dua, khawatir jangan-jangan nanti Iskak lari. Nah, Iskak lari kan Abraham bingung. Mau dipegang ya sulit, wong Iskak itu sudah pemuda remaja. Abraham waktu punya anak Iskak saja sudah umur 100 tahun. Nah, kalau Iskak remaja misalnya umur berapa, 12-13 tahun, ya berarti Abraham sudah umurnya 100. Beruberan kalau Iskak kan repot. Tapi Abraham itu mengeluarkan yang namanya perkataan iman. Nah ini orang Kristen harus mengeluarkan perkataan iman. Ngadepi masalah, ojo panik, ojo ngomong wah ciloko saiki, payah iki, nanti ciloko tenan. Sesulit apapun, orang percaya harus ucapannya itu perkataan iman. Abraham mengeluarkan perkataan iman. Apa yang diucapkan? Abraham menjawab, Allah akan menyediakan. Terjemahan lama, Allah yang akan mengadakan domba itu. Mengadakan di sini bahasa aslinya Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Mengadakan artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan faktanya demikian, saudara. Waktu itu Abraham naik ke gunung bersama Iskak, memang weduse ndak ada. Iskak diikat, dipersiapkan mau dikorbankan, pisau sudah diangkat, Iskak sudah mau disembelih. Nah saat itulah malaikat berfirman, apa? Jangan kau pengapakan anak itu, Tuhan sudah mengetahui yang kamu taat dan nurut firman. Begitu Abraham tidak jadi menyembelih Iskak, tahu-tahu di sebelah sana ada domba yang tanduknya terikat di belukar. Domba yang tanduknya terikat di belukar, itulah gambaran Yesus yang disalib, di mana kepalanya dikasih belukar duri itu loh. Tadinya enggak ada itu domba. Tapi begitu Abraham sudah taat kepada firman, maka tiba-tiba ada domba di situ. Itulah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Kalau saudara mau jadi Kristen seperti Abraham, yang taat nurut firman Tuhan, saudara akan mengalami Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Kau butuh apa? Kalau kau taat firman,
kau akan ngalami Jehovah Jireh. Kayak Abraham, nurut firman. Ishak betul-betul mau dikorbankan, mau disembelih. Akhirnya malaikat bilang, jangan dah, tidak usah. Tuhan sudah tahu ketaatanmu. Tiba-tiba sudah ada domba di situ. Tuhan yang mengadakan. Orang Kristen yang mau nurut firman, dia akan selalu mengalami keajaiban. Dia akan selalu mengalami Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini ya tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Allah kita itu maha kuasa. Buktinya kalau Allah kita maha kuasa itu adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa bahan dasar. Cukup dengan firman. Nah ini yang disebut Jehovah Jireh. Menunjukkan Allah kita itu maha kuasa. Dan karena maha kuasa tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat contoh berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Ya, bukti berikutnya kita melihat adalah demi menyelamatkan umat Israel dari kejaran Firaun, Allah membelah laut Kolsom itu. Hal yang mustahil, wong laut kok dibelah itu loh. Nganggo alat apapun urane iso. Tapi karena Allah kita maha kuasa, tidak ada yang mustahil, laut pun bisa dibelah. Coba kita lihat itu Keluaran 14. Ya, Keluaran 14. Ya, untuk menyingkat waktu kita baca saja Keluaran 14 mulai ayat 19. Ya, mulai ayat 19 14 ya, menyingkat waktu kita baca itu mulai ayat 26 aja. Mulai ayat 26 sampai 30. Keluaran 14 ayat 26 sampai 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ya, ketika orang Israel sudah berada di depan laut Kolsom, dikejar oleh Firaun tentaranya, mereka takut. Mereka jerit-jerit, tapi Musa bilang jangan takut. Bertetapkan hatimu, kamu akan melihat pertolongan Allah yang diadakan pada hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat nanti tidak akan kelihatan lagi. Sekali lagi ini namanya perkataan iman. Musa ke jane orang ngerti apa sing arep terjadi. Belum tahu, nek kita kan ngerti ceritanya akhirnya laut dibelah. Musa kan tadinya enggak tahu, tapi ini perkataan iman. Dalam masa sulit sukar, jangan ngomong
yang ngawur, yang melemahkan iman. Jangan ngomong yang pesimis. Perkatakan yang positif. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan padamu. Pada klimaksnya sudah makin dekat, Tuhan ngomong, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan laut dibelah. Orang Israel lewat dengan selamat. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Allah kita Maha Kuasa, sehingga laut pun bisa dibelah. Contoh kedua, tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, demi meyakinkan iman Hizkia, Allah mengundurkan perjalanan matahari 10 tapak. 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai 11. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Ya, demi untuk meyakinkan Hizkia, kalau Allah mendengar doanya, kalau Allah mau memperpanjang umurnya, maka Allah melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Yaitu apa? Matahari dimundurkan. Tidak ada ceritanya. Tata surya ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau sampai berhenti sebentar saja bertabrakan itu. Kalau matahari atau apa perputarannya itu berhenti sebentar itu berantakan tidak karuan. Apalagi kalau diundur. Bayangno saudara, tata surya ini sudah berjalan dengan semestinya mubeng teratur. Lah ini tiba-tiba diundur mundur. Coba kalau misalnya di jalan macet, tiba-tiba ada kendaraan di depan yang lihat, loh kok macet ya, sekarang saya tak putar balik langsung diatret mundur. Apa enggak tabrakan sama yang di belakang? Itu tata surya. Sulit. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Demi meyakinkan Hizkia, Allah mengundurkan perjalanan matahari 10 tapak. Ini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, mungkin kalau yang pertama saudara mikir lah nek buat Tuhan tidak ada yang mustahil, ya lumrah kok. Wong Gusti Allah iku Maha Kuwasa, ya iso wae suka-sukanya Tuhan kok. Tapi sore ini saya akan mengajak mempelajari tidak hanya bagi Tuhan. Sebab kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mungkin kita berpikir yaitu jamak lumrah wong Tuhan Maha Kuasa. Tapi sore ini Tuhan mau memberitahu, tidak ada yang mustahil juga bagi manusia. Manusia yang bagaimana? Apa manusia yang pinter? Tidak. Tidak ada yang mustahil untuk orang yang percaya. Masa iya? Wong menungso iki serba terbatas, awake dhewe bisa makan, bisa napas, hidup aja sudah kemurahan Tuhan, kok katanya bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Apa betul bisa? Bisa. Syaratnya apa? Terjadi bagi orang yang percaya.
Matius 17, 19 sampai 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Waktu murid-murid gagal mendoakan orang yang ayan, orang yang epilepsi, murid-murid tanya, Tuhan kenapa kami tidak bisa ngusir setan itu? Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya. Ya, selanjutnya Tuhan bilang, iya, kalau kamu punya iman sebiji sawi saja, jangankan mendoakan orang yang epilepsi. Kalau kamu punya iman sebiji sawi saja, kamu bisa berkata pada gunung pindah dan itu akan terjadi. Dan dikatakan, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Contoh, kalau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kita temui Roma 4, 19 ayat 18 sampai 24. Roma 4, 18 sampai 24. Ini contoh yang membuktikan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roma 4 ayat 18 sampai 23. Sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga untuk percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Iman Abraham percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ya, ini terjadi bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk saudara dan saya juga ya. Kata-kata ini, hal ini diperhitungkan kepada tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia. Ya, jadi kemustahilan itu tidak hanya terjadi untuk Abraham. Tidak hanya terjadi untuk nabi-nabi zaman dulu. Tapi untuk orang Kristen akhir zaman, untuk saudara dan saya yang datang dalam ibadah sore ini, yakin tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa murid Tuhan waktu itu gagal? Tuhan bilang karena kamu kurang percaya. Kurang percaya itu artinya dua iman tapi imannya kurang, tidak serius. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil.
Wong Allah kita Maha Kuasa kok. Jadi kemustahilan itu bisa terjadi bukan hanya untuk tempo dulu, tapi untuk orang akhir zaman. Kalau saudara punya iman, kalau perlu gunung dipindahkan dan tidak ada yang mustahil. Berikutnya lagi, untuk siapakah ketidakmustahilan itu? Ya, selain untuk orang yang percaya, itu bisa terjadi untuk orang Kristen yang hidup dekat sama Tuhan. Lukas 15:31. Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, Tuhan ngomong sama si sulung yang waktu itu si sulung kan ada sedikit iri hati gitu. Pak, lah aku ki campur karo bapak. Kok ora tahu dipestake anak kambing. Empe. Lah adikku iku lho merusal kok disembelihke lembu tambun. Bapake ngomong, "Nah, selama kamu hidup dekat dengan aku. Kamu kan selalu bersama dengan aku." Artinya orang Kristen yang hidup dekat sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Selama kamu bersama aku, selama kamu hidup dekat dengan aku, milikku adalah milikmu. Lah nek miliknya Tuhan, miliknya kita. Berarti saudara, tidak ada yang mustahil. Saudara butuh apa? Tinggal ngambil dengan tangan imanmu, minta sama Tuhan kok. Ya, jadi ketidakmustahilan itu terjadi juga untuk orang yang hidup dekat sama Tuhan. Artinya orang Kristen yang punya jam-jam doa, ya, punya saat teduh, rajin ibadah, bukan ketemunya Tuhan seminggu sekali, doanya seminggu sekali, buka Alkitab seminggu sekali, ini tidak dekat dengan Tuhan. Orang dekat sama Tuhan itu punya jam doa khusus, kayak Daniel sehari 3 kali, dia berdoa di tengah kesibukan kayak apa, dia menyempatkan diri berdoa. Ini orang yang selalu bersama dengan Tuhan, punya jam doa, punya saat teduh, baca renungkan firman. Jangan sibuk soal dagangan urusan dunia tok. Berilah waktu kepada Tuhan saat teduh. Syukur saudara sebelum melakukan apa-apa, saudara datang beston pagi, ini menunjukkan bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Sebelum kau lakukan apa-apa, datang di bait Allah dalam beston pagi berdoa, saat teduh dengan Tuhan. Ya, ini artinya selalu tinggal bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Milik Tuhan itu milik saudara. Tinggal ambil, tinggal gunakan, rasa meri karo kancane. Ya, saudara punya hak. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, ya. Berikutnya lagi, hal yang mustahil, kemustahilan itu juga bisa terjadi untuk siapa? Yang terakhir, kemustahilan itu akan terjadi untuk orang Kristen yang simpan firman Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jika kamu tinggal dalam aku, hidup dekat sama Tuhan, kayak tadi Lukas
15:31 itu, kamu yang bersama dengan aku. Ya, kalau kamu tinggal dalam aku, hidup dekat dengan Tuhan. Berikutnya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi Kristen yang suka simpan firman. Orang Kristen yang simpan firman itu tandanya orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Yohanes berapa itu ya? Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ya, orang Kristen simpan firman Tuhan. Dulu ada nyanyian gini, nyanyian Pantekosta dulu. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Allah mengasihi dia, katanya ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Kristen yang mau simpan firman, kamu tinggal dekat, hidup dekat sama Tuhan, kamu mau simpan firman yang membuktikan engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, akan kuberikan kepadamu. Iya. Orang yang simpan firman, Tuhan bilang jaluk apa, perlu apa, ngomong. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan kasih kok. Mungkin ada yang mikir, kok wanine ya Tuhan nantang gitu. Kok nek njaluke macem-macem, apa arep dituruti? Saya percaya yang hidup dekat Tuhan, simpan firman Tuhan, tentu kalau dia berdoa juga orang ngoyo-woro, orang njaluk sing-sing macem-macem. Orang yang simpan firman, hidupnya dikontrol oleh firman. Ketika dia berdoa, juga dia akan berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ia akan mengabulkan doa kita kalau kita minta sesuai dengan apa yang jadi kehendaknya. Orang yang simpen firman, hidupnya terkontrol oleh firman. Kalau berdoa, doanya pun terkontrol oleh firman. Dan tidak mungkin minta yang macam-macam. Biasanya orang yang simpen firman, terkontrol oleh firman, doanya orang ngoyo-woro. Kaya Salomo gitu. Ini gambaran orang yang simpen firman, dia doanya juga cuma minta Tuhan beri aku kebijakan. Dan ngomong mengiku toh. Cuma itu. Yang kau tidak minta pun akan kukasih. Nah ini saudara. Orang yang simpen firman, dia doa orang macam-macam. Tidak doa yang hanya nuruti emosi, hawa nafsu, enggak. Tapi doa yang sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Bahkan kemungkinan besar Tuhan bisa memberi lebih dari itu. Efesus 3:20, coba ayat terakhir. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang berkuasa memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Terjadi buat orang yang simpan firman. Hidupnya terkontrol firman. Kalau doa pun orang ngoyo moro, orang minta sing nuruti hawa nafsu.
tapi doanya terkontrol firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Malah Tuhan kasih lebih dari apa yang dia doakan. Saya enggak tahu saudara perlu apa sore ini, ngadepi masalah yang cukup sulit, sudah usaha sana sini tidak bisa ditolong. Sore ini firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika engkau menjadi penurut firman, jangan khawatir. Apapun masalahmu, buat Tuhan kecil untuk memberikan pertolongan. Mari kita datang sama Tuhan. Dia beri keperluanku. Dia beri keperluanku. Dari dunia sampai di surga. Dia beri keperluanku. Dia beri keperluanku. Dia beri keperluanku. Dari dunia sampai di surga, dia beri keperluanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ampuni kalau seringkali kami bimbang. Seringkali kami lebih mendengar teror-teror suara setan yang melemahkan iman. Saat kami sakit mungkin setan menteror. Kamu tidak bisa sembuh. Dokter saja sudah tidak bisa tolong. Mana mungkin bisa sembuh. Saat kami mengalami masalah dalam bidang keuangan dan ekonomi, mungkin setan bilang, kamu tidak akan bisa keluar dari lingkungan jeratan hutang yang menumpuk. Tuhan, ampuni kalau hari-hari yang lalu kami membuka telinga untuk suara-suara setan, suara-suara sumbang yang melemahkan. Tapi sore ini kami dengar firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua bisa terjadi asal kami percaya. Kami punya iman sebiji sawi saja. Cukup untuk memindahkan gunung. Dan tidak ada yang mustahil. Tambailah iman kami untuk meyakini janji-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami, kami bukan Kristen teori, Kristen katanya orang. Tapi kami Kristen yang betul-betul mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Supaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak bimbang, kami tidak takut. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah datang, apapun masalah persoalannya, Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman, hanya saya ingatkan, ya, setelah ini selesai Idul Fitri ini, ya, pembangunan akan segera dimulai. Mari kita kerjasama, gandengan tangan, bawa dalam doa supaya Tuhan menyediakan semuanya. Haleluya. Bagi yang saudara
mendapat berkat dari Tuhan, sudah digerakkan Tuhan untuk membawa persembahan untuk pembangunan. Di depan itu ada kotak pembangunan. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Setiap usaha kerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati Tuhan. Tidak ada orang Kristen melarat kekurangan. Tuhan memberkati anak sekolah, kuliah, kau berikan hikmat, kepandaian. Tuhan membuat jadi berhasil, segala keperluan kau sediakan semuanya. Yang tidak bisa datang, kunjungi, lawat. Kalau sakit, kalau susah, kalau ada masalah, Tuhan tolong supaya di lain minggu mereka bisa sama-sama kami ibadah. Pembangunan rumahmu kami serahkan. Engkau sudah memulai, engkau juga yang akan menyelesaikan dengan sempurnanya. Engkau bisa menggerakkan siapa saja, menggerakkan anak-anakmu, jemaat lokal, jemaat luar, bahkan orang kafir pun engkau bisa gerakkan untuk berbuat sesuatu bagi penyelesaian rumahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Marilah kita pulang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.